Pemirsa, Presiden kembali melakukan kunjungan ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan Kabupaten Bener Meriah, Aceh pada pekan lalu. Keluhan demi keluhan dari warga terdampak bencana didengarkan langsung oleh Presiden Prabowo. Kemudian, apa langkah pertama yang akan diambil Presiden dalam mengatasi keluhan warga? Dan berikut jurnalis TV Elisa Sinaga dan juru kamera Muhammad Reza akan mengulasnya dalam segmen Apa Kata Istana berikut ini. Keadaan alam, keadaan fisik, ada keterlambatan sedikit, tapi saya cek semua ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan kepada mereka baik, suplai pangan cukup. Memang keadaan alam, keadaan fisik, ada keterlambatan sedikit, tapi saya cek semua ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan kepada mereka baik, suplai pangan cukup. Ya pasti masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik. Insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu, mudah-mudahan ya. Tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras. Presiden terus melakukan peninjauan ke Aceh dan Sumatera untuk mengecek keadaan pasca bencana. Sejumlah problematika masih menjadi keluhan warga terdampak, mulai dari listrik yang tak kunjung menyala hingga tidak adanya air bersih. Mulai dari mana Presiden akan mengatasi keluhan-keluhan tersebut dan apa yang akan menjadi fokus utama Presiden dalam menangani keadaan pasca bencana. Selengkapnya dalam Apa Kata Istana bersama saya, Elisa Sinaga. Usai lawatannya ke Pakistan dan Rusia, Presiden Prabowo langsung menuju ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara untuk meninjau penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kepada para pengungsi, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir dan bekerja secara terpadu untuk menangani dampak bencana banjir di Kabupaten Langkat. Presiden menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, ya, air minum. Perbaikan tanggul segera kita lakukan ya. Panglima TNI akan kerahkan, TU akan kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita. Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik kondisinya. Ya. Sejak terakhir saya datang, saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan kita akan membantu semua, ya, semua warga yang mengalami musibah akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami. Kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri. Setelah melakukan peninjauan langsung, Presiden memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang pada Minggu 14 Desember lalu. Terkait penanganan bencana, ada 2 hal yang dibahas oleh Presiden. Apa saja hal tersebut? Yang pertama, Presiden menginginkan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana. Presiden meminta agar hal ini sesegera mungkin untuk dibangun. Kemudian arahan selanjutnya,
Ini Presiden meminta agar penambahan secara maksimal alat berat dan truk air bersih serta toilet portable terutama di lokasi yang terdampak. Presiden bahkan meminta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut. Sementara itu, berdasarkan pantauan langsung jurnalis NTV Fauzul Munandar pada Senin kemarin, kondisi terkini pasca bencana di Kabupaten PD Jaya, Aceh masih cukup memprihatinkan. Fauzul bahkan melaporkan warga yang tinggal di sebagian wilayah di Kabupaten PD Jaya menjadikan tempat ibadah untuk singgah lantaran belum disediakannya hunian sementara. Warga mengungsi ke tempat-tempat rumah ibadah yang sudah terkena dampak banjir bandang ini. Mereka membersihkan beberapa ruangan dan mereka tinggal di rumah ibadah-ibadah yang masih bisa ditempati gitu. Namun ada juga tempat pengungsian induk itu terletak di perkantoran Kabupaten PD Jaya, Bupati PD Jaya begitu. Itu lokasinya memang sangat jauh dari desa-desa yang terdampak, itu mencapai 5 hingga 10 km untuk bisa sampai ke posko induk. Nah, warga memang setiap harinya mereka beraktivitas di rumah-rumah yang terkena banjir bandang, membersihkan lumpur-lumpur, bahkan menyiapkan makanan ala kadar gitu. Bahkan tenda sendiri pun saya melihat langsung tidak ada. Kondisi jalan di Kabupaten PD Jaya masih terkendala oleh lumpur yang tebal. Memasuki hari ke-19 pasca bencana, aliran listrik juga masih belum bisa menyala. Bantuan memang terus berdatangan begitu. Baik itu dari masyarakat di Banda Aceh, masyarakat luar Banda Aceh, bahkan dari wilayah-wilayah provinsi lainnya. Bantuan terus datang, namun banyak tempat-tempat yang memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan begitu. Karena kondisi lumpurnya masih sangat tinggi, bahkan warga harus mengambil bantuan tersebut dengan berjalan kaki. Untuk lokasi yang terdampak begitu, itu tidak ada listrik sama sekali, Elisa. Yang ada listrik di Kabupaten PD Jaya itu mungkin di kawasan perkantoran Kabupaten PD Jaya, baik itu di media center atau di tempat pengungsian induk begitu. Namun di tempat desa-desa yang terdampak itu sama sekali tidak ada aliran listrik begitu, Elisa. Namun di Banda Aceh saya bisa melaporkan karena listrik sudah mulai normal sejak kemarin, namun beberapa hari yang lalu itu sama sekali tidak ada listrik dan bahkan sinyal juga tidak ada. Adapun dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin lalu, Presiden mengatakan bahwa semua wilayah yang terdampak bencana akan terus dipantau pemerintah. Presiden juga memastikan anggaran penanganan bencana sudah disediakan, lantaran merupakan hasil dari kebijakan efisiensi. Apakah ini merupakan langkah yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi keadaan pasca bencana? Elisa Sinaga, Muhammad Reza, jurnalis NTV, melaporkan.